Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Indah Pratiwi dari Universitas Tangerang Raya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu tauhid dan apa saja sih macam-macam tauhid dalam Islam. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari tauhid. Menurut bahasa, kata tauhid berasal dari bahasa Arab. Tauhid bentuk masdar atau infinitif dari kata wahada yang artinya ali. Tikadu bi wahdaniyatillah atau keyakinan atas keesaan Allah. Sedangkan pengertian secara istilah tauhid ialah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu esa dan tidak ada sekutu baginya. Kesaksian ini dirumuskan dalam kalimat syahadat. La ilaha illallah atau artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Tauhid artinya mengesahkan Allah. Esa berarti satu. Allah tidak boleh dihitung dengan satu, dua atau seterusnya, karena kepadanya tidak layak dikaitkan dengan bilangan. Beberapa ayat Al-Quran telah dengan jelas mengatakan keesaan Allah, diantaranya surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Secara istilah syar'i, makna tauhid adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang benar dengan segala kekhususannya. Dari makna ini sesungguhnya dapat dipahami bahwa banyak hal yang dijadikan sesembahan oleh manusia, bisa jadi berupa malaikat, para nabi, orang-orang soleh, atau bahkan makhluk Allah yang lain. Namun seorang yang bertauhid hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan saja. Pembagian tauhid ke dalam 3 bagian diambil dari penelitian terhadap nas-nas Al-Quran. Dari ayat-ayat tersebut disimpulkan bahwa tauhid itu terbagi menjadi 3 bagian. Oleh karena itu, pembagian ini merupakan hakikat syariat yang diambil dari kitabullah, bukan suatu istilah yang diada-adakan oleh sebagian ulama tanpa dalil. Dari berbagai dalil yang bertebaran dalam Al-Quran, As-Sunnah dan Atsar Salafus Soleh, para ulama membagi tauhid ke dalam 3 bagian, yakni yang pertama adalah tauhid rububiyah atau mengesahkan Allah dalam perbuatannya. Adalah itikad atau keyakinan yang mantap bahwa hanya Allah yang menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, dan mengatur semua urusan semua makhluk. Tidak ada sekutu baginya dalam semua itu. Hanya Allah Ta'ala saja yang mampu melakukannya. Lawan dari tauhid rububiyah adalah meyakini ada selain Allah yang ikut mencipta, mengatur makhluk, atau melakukan perbuatan-perbuatan lainnya yang hanya dapat dilakukan oleh Allah. Adapun makna dari tauhid rububiyah yaitu meyakini bahwa Allah yaitu zat yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, mendatangkan segala manfaat dan menolak segala mudarat, zat yang mengawasi, mengatur, penguasa, pemilik hukum, dan selainnya dari segala sesuatu yang menunjukkan kekuasaan tunggal untuk Allah. Dari sini, seorang mukmin wajib meyakini bahwa tidak berada seorang pun yang menandingi Allah dalam hal ini. Adapun konsekuensi tauhid rububiyah, maka ketika seseorang meyakini bahwa selain Allah berada yang berdaya untuk menerapkan seperti di atas, berjasa orang tersebut ialah menzalimi Allah dan menyekutukannya dengan selainnya. Yang kedua ada tauhid uluhiyah atau mengesahkan Allah dalam peribadatan hamba kepadanya. Dalam mengesahkan peribadatan hanya kepada Allah, baik dalam hal cinta, takut dan harap serta ikhlas, salat, haji, jihad fisabilillah, menuntut ilmu, dan peribadatan lainnya. Tidak ada sekutu baginya, yakni tidak ada peribadatan kepada selainnya. Seseorang yang memahami dan mengakui kerububiyahan Allah dituntut untuk mentauhidkan uluhiyahnya. Lawan dari tauhid uluhiyah adalah melakukan peribadatan kepada selain Allah, baik peribadatan yang berkaitan dengan hati, lisan, anggota badan, maupun harta. Tauhid uluhiyah bisa juga dikatakan tauhidul ibadah yang berarti mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala melalui segala pekerjaan hamba, yang dengan cara itu mereka dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Apabila hal itu disyariatkan olehnya seperti berdoa, khauf atau takut, bernazar, isti'anah atau meminta pertolongan, raja atau harap, mahabbah atau cinta, zab atau penyembelihan, istighatsah atau minta pertolongan di saat sulit, istiadzah atau meminta perlindungan, dan segala apa yang disyariatkan dan diperintahkan Allah Azza wa Jalla dengan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Semua ibadah ini dan lainnya harus dilakukan hanya kepada Allah semata dan ikhlas karenanya, dan ibadah tersebut tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Adapun contoh tauhid uluhiyah. Yang pertama, beribadah hanya kepada Allah. Yang kedua, takut hanya kepada Allah. Yang ketiga, mencintai juga karena Allah. Adapun penyimpangan tauhid uluhiyah. Contoh penyimpangan uluhiyah diantaranya saat kita mengalami musibah di mana ia berharap bisa terlepas dari musibah itu. Lalu orang itu datang kepada seorang dukun, kita meminta di tempat itu supaya penghuni tempat itu atau sang dukun bisa melepaskannya dari musibah yang sedang menimpanya. Ia berharap dan takut jika tidak terpenuhi keinginannya. Yang selanjutnya ada tauhid mulkiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam segala perbuatannya di kehidupan setelah dunia. Caranya adalah menetapkan keesaan Allah dalam kekuasaannya di kehidupan setelah di dunia. Terutama kekuasaannya adalah menegakkan hari kemudian, menyelesaikan segala urusan, menegakkan keadilan dan membalas semua perbuatan. Adapun rincian dari tauhid mulkiyah diantaranya mencakup: yang pertama ialah menegakkan dan menguasai hari pembalasan. Tidak mempunyai keraguan bahwa Allah hendak menegakkan hari kiamat, memusnahkan alam dan membangkitkan kembali manusia. Pada hari itu kekuasaan sepenuhnya di tangan Allah, sebagaimana yang diceritakan dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 26 yang berisi, kerajaan yang hak pada hari itu adalah kepunyaan Tuhan yang Maha Pemurah, dan adalah hari itu suatu hari yang penuh kesukaran untuk orang-orang kafir. Serta diceritakan pula dalam Al-Quran surat Ar-Ghafir ayat 16-17 yang berisi, yaitu hari ketika mereka keluar dari kubur, tiada suatu pun dari keadaan mereka yang tersembunyi untuk Allah. Lalu Allah berfirman, kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Pada hari ini tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang diusahakannya. Tidak mempunyai yang dirugikan pada hari ini. Sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya. Yang kedua, menyelesaikan semua urusan. Tentang keesaan Allah dalam hal kembalinya segala urusan sebagai diputuskan. Diceritakan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 210 yang berisi, tiada yang mereka nanti-nantikan melainkan datangnya Allah dan malaikat pada hari kiamat dalam naungan awan, dan diputuskanlah perkaranya, dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan. Serta yang utama adalah memutuskan perselisihan dalam perkara agama, sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran surah Al-Jatsiyah ayat 17 yang berisi, dan kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata tentang urusan agama. Karenanya mereka tidak berselisih, melainkan sesudah datang kepada mereka ilmu karena kedengkian yang ada di antara mereka. Sesungguhnya Tuhanmu hendak memutuskan antara mereka pada hari kiamat terhadap apa yang mereka selalu berselisih padanya. Dan yang ketiga, menegakkan keadilan, membuat perhitungan dan membalas semua perbuatan tentang keesaan Allah dalam memberi hukuman dan perhitungan. Diceritakan dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 62 yang berisi, kemudian mereka, hamba Allah, dikembalikan kepada Allah, penguasa mereka yang sebenarnya. Ketahuilah bahwa segala hukum hanya kepunyaannya, dan dialah pembuat perhitungan yang paling cepat. Tentang keesaannya dalam memberi balasan, pahala, dan bantuan diceritakan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 44. Di sana bantuan itu hanya dari Allah yang hak. Dia adalah sebaik-baik pemberi pahala dan sebaik-baik pemberi balasan. Letak tauhid mulkiyah dalam Islam. Tauhid adalah dasar Islam yang paling mulia dan hakikat Islam yang paling akbar. Semua cabang keimanan berasal dari tauhid dan kembali menuju kepadanya. Tauhid diibaratkan batang utama suatu pohon di mana cabang-cabang lain berasal darinya. Adapun rukun iman. Rukun iman yang keenam mencakup keempat jenis tauhid, yaitu 1. Beriman kepada Allah mencakup semua tauhid secara umum dan tauhid asma wa sifat secara khusus, di mana tauhid asma wa sifat sebagai latar belakangan tauhid lainnya. 2. Beriman kepada malaikat, kitab dan rasul adalah ronde tauhid uluhiyah.
Ketiga, beriman kepada hari kiamat adalah ronde dari tauhid mulkiyah. Dan keempat, beriman kepada takdir Allah adalah ronde dari tauhid rububiyah. Konsekuensi bertauhid. 1. Harus mengingkari semua sesembahan selain Allah, baik yang berupa dewa yang dikhayakan manusia, bisa berupa ideologi yang disembah umat manusia, dan bisa berupa seorang pemimpin yang menganggap dirinya Tuhan, misalnya Fir'aun. Yang kedua, beriman kepada Allah, yaitu mempunyai keyakinan kepada Allah secara penuh bahwa tidak ada yang wajib disembah kecuali Allah. Yang ketiga, memproklamasikan atau mendeklarasikan ketauhidan yang memang dituntutkan Al-Quran sendiri. Keempat, berusaha menerjemahkan keyakinan kita menjadi konkret, menjadi satu sikap yang mengembangkan amal soleh. Yang terakhir, orang yang bertauhid mengambil ukuran baik dan buruk, ukuran terpuji dan tercela kembali kepada tuntutan ilahi. Pengertian syirik dan macam-macamnya. Syirik itu adalah menyekutukan Allah dalam tauhid. Maksudnya menganggap Tuhan berserikat, Tuhan bersekutu, Tuhan berbilang, Tuhan lebih dari satu, Tuhan punya anak, punya istri, Tuhan bapa, Tuhan ibu, Tuhan anak, Tuhan penjaga laut, Tuhan penjaga hutan, Tuhan penjaga gunung, lembah, dan lain sebagainya. Syirik adalah lawan dari tauhid, sedangkan kewajiban kita adalah mentauhidkan Allah dalam rububiyah dan uluhiyahnya. Syirik rububiyah. Syirik jenis ini berupa menyekutukan Allah dalam rububiyahnya. Artinya, seseorang meyakini ada Rabb selain Allah yang mencipta dan mengatur alam semesta, memberi rezeki, memberi manfaat dan madarat, menghidupkan dan mematikan, dan lain sebagainya. Jika ada keyakinan seperti itu dalam diri seorang manusia, berarti ia telah berbuat syirik dalam rububiyahnya. Keyakinan seperti itu sanggup menghilangkan asrul iman yang ada pada dirinya. Yang kedua adalah syirik mulkiyah. Dalam Islam, syirik merupakan dosa yang tak bisa diampuni kecuali dengan pertobatan dan meninggalkan kemusyrikan sejauh-jauhnya. Syirik dalam dimensi mulkiyah misalnya, mematuhi sepenuhnya penguasa non-muslim, atau di samping menyatakan patuh kepada Allah, yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau sebaliknya, dan pemimpin tersebut mengajak kepada kesehatan dan kita mematuhi pemimpin tersebut tanpa melalui ancaman atau paksaan. Yang ketiga adalah syirik uluhiyah, yaitu meyakini bahwa selain Allah bisa memberikan mudarat atau manfaat, memberikan syafaat tanpa izin Allah, dan lainnya yang termasuk sifat-sifat uluhiyah. Syirik dalam uluhiyah atau ibadah adalah mempersembahkan suatu bentuk ibadah kepada selain Allah Ta'ala, baik ibadah yang zahir maupun ibadah hati atau batin. Inilah kesyirikan yang paling banyak tersebar di masyarakat. Macamnya pun sangat beragam, sebanyak bentuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Maka berikut ini kami akan memberikan sebagian contoh dari macam-macam syirik kepada Allah Ta'ala dalam ibadah. Macam-macam syirik kepada Allah Ta'ala dalam ibadah. 1. Berdoa kepada selain Allah Ta'ala. Kedua, menyembelih untuk dipersembahkan kepada selain Allah Ta'ala. Ketiga, bernazar untuk selain Allah Ta'ala. Keempat, syirik dalam cinta. Kelima, takut kepada selain Allah Ta'ala. Keenam, harap kepada selain Allah Ta'ala. Ketujuh, tawakal kepada selain Allah Ta'ala. Kedelapan, taat kepada selain Allah dalam perkara maksiat kepadanya. 9. Syirik dalam niat riya dan sum'ah. 10. Syirik dalam niat beramal karena dunia. Ini sajalah yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga apa yang telah saya sampaikan kepada teman-teman dapat bermanfaat bagi kita semua ke depannya dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.